bikin cemilan simpel yuk dari susu kental manis dan tepung terigu. Jadi pertama susu kental manis kita taruh di teflon, lalu masukkan air. Ini apinya belum nyala ya. Lalu masukkan tepung terigu, aduk-aduk baru nyalakan api. Masak sampai adonan mengering. Setelah itu taruh di wadah, kasih telur, aduk-aduk sampai menjadi adonan. Taruh di plastik lalu kita goreng. Udah siap disajikan dengan coklat atau susu kental manis. Ini yummy banget. Minuman ini enak banget dijual bulan puasa. Pertama siapkan nutrijel melon dan leci. Masak seperti biasa sampai jadi jelly. Di panci lain masukkan air, susu kental manis, gula, creamer. Masak sampai mendidih lalu dinginkan. Setelah dingin teh bagi dua adonan. Satu dikasih pop ice melon dan satu dikasih pop ice leci. Tapi yang leci kasih warna merah. Siapkan botol atau plastik, masukkan jelly seperti ini. Lalu isi sesuai dengan warna airnya, yang melon dan yang leci. Nah, satu resepnya dapat beberapa botol. Cocok banget buat jualan di bulan puasa. Kak, buat camilan untuk kaum rebahan. Ngohe. Tunggu, susu Milo aja ada pasangannya. Pertama, buka kemasan seperti ini sambil rebahan. Tuangkan susu ke panci sambil rebahan. Masukkan agar-agar, susu kental manis coklat, gula, lalu aduk sambil rebahan. Masak sampai mendidih, lalu tuangkan ke kotaknya tadi. Boleh sambil rebahan, terus diamkan di kulkas. Nah, ini teh puding Milonya udah jadi. Keluarkan dari kotak, taburi dengan temannya Milo. Wah, ini teh rasanya lembut, nyoklat banget. Cocok dimakan sambil rebahan. Kak, bikin cemilan yang bisa memperbaiki hati. Ngohe. Sini yuk bikin sambil cerita. Tama, masukkan susu bubuk, terus masukkan air, aduk-aduk sambil cerita. Masukkan margarin, lalu kita masak. Boleh sambil cerita. Nah, kalau udah menggumpal begini, diamkan sampai hangat. Lalu kita bulat-bulatkan. Terus masukkan ke coklat seres. Nah, udah jadi. Ini teh simple, enak, dan manis. Pas banget buat kalian yang sedang memperbaiki hati. Kak, buat camilan lagi nyantai di halaman. Kamu teh di halaman harusnya nyapu, cabut rumput. Yuk kita buat. Ini kentang udah aku rebus, terus hancurkan. Lalu masukkan margarin, tepung terigu, terus keju parut, terus aduk rata. Masukkan kaldu bubuk, lada bubuk, lalu kita bentuk seperti ini. Masukkan ke telur kocok, ke tepung roti. Nah, tinggal kita goreng di frying pan. Goreng sampai warnanya kecoklatan kayak gini. Sajikan dengan saus mayones. Ini teh enak dimakan sore-sore di halaman. Kak, camilan buat keluarga. Ngohe. Siapkan Indomie mie Getty rasa baru. Lalu panaskan margarin. Campur susu cair dengan tepung. Lalu masukkan ke margarin tadi. Terus masukkan keju parut juga. Masak sampai mengental seperti ini. Nah, masak mie Getty seperti biasa. Kita tiriskan lalu kasih bumbu. Taruh di wadah yang tahan panas, siram dengan saus kejunya. Kalau dikukus jangan tambahkan keju lagi. Tapi karena aku di oven, aku tambahkan keju mozzarella lagi. Nah, udah jadi. Mie Getty dicampur dengan saus kejunya itu enak banget. Cocok banget buat acara keluarga. Kak, buat camilan untuk main game. Ngohe. Pertama, siapkan makaroni seperti ini. Lalu kita rebus. Rebusnya teh sampai makaroninya lembut dan mengembang biar gak alot. Terus ditiriskan, kasih tepung dan aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tinggal kita goreng. Gorengnya teh sampai coklat begini. Kalau udah tinggal dikasih bumbu tabur atau micin dan bon cabai. Nah, cemilan untuk main game udah siap. Kita coba yuk. Wah, coba dengar kriuk-kriuk renyah. Cobain yuk. Kak, cemilan lagi kumpul sama teman. Anak-anak pasti bisa. Pertama rebus mie dan tiriskan, lalu dinginkan. Masukkan telur, lalu masukkan bumbunya, garam dan kaldu bubuk, lalu aduk rata. Masukkan tepung, aduk rata lagi. Ambil sedikit adonan, isi dengan telur puyuh, lalu bentuk seperti ini. Setelah itu kita goreng sampai warnanya kecoklatan dan crunchy. Nah, udah jadi. Ini teh enak, gurih, crunchy. Kumpul sama teman jadi tambah seru deh. Tega banget, masa makan siang dikasih ini? Mana kenyang. Ya udah, kita masak aja. Pertama, potong-potong biskuit coklat seperti ini, lalu kita tusuk. Setelah itu, tepung terigu, susu cair, aduk rata. Masukkan telur setengah butir, aduk rata lagi. Masukkan gula, garam, baking powder, aduk rata. Celupkan coklat tadi, lalu ke tepung panir, terus kita goreng. Kalau udah matang, kita kasih Milo di atasnya. Nah, udah jadi. Ini mah pasti bikin kenyang. Punya sarden, jangan dimakan. Kita bikin jadi makanan yang enak. Pertama, tumis bawang merah, bawang putih, lalu masukkan sarden, hancur-hancurkan sardennya. Lalu masukkan gula, garam, dan nasi 2 porsi. Terus teh masak sampai sardennya meresap di nasinya. Nah, nasi goreng sardennya udah jadi.
Kita coba yuk. Wah, memang sarden dibikin nasi goreng emang enak banget. Cepet bisa buat sahur loh. Hah? Bikin pizza cuma 10 menit. Ini teh gampang banget. Pertama telur, susu cair, aduk rata. Terus masukkan tepung terigu, gula, garam, baking powder, aduk rata, diamkan sebentar. Masukkan margarin cair. Olesi pan dengan margarin, gunakan api yang kecil. Masukkan adonan, tutup. Kalau atasnya udah mengeras, matikan api. Kasih saus tomat, sosis, dan keju. Tutup sampai matang. Nah, pizzanya udah jadi. Kita coba yuk. Wah, rasanya enak loh. Mana bikinnya gampang banget. Jadi, aku lagi ambil bahan untuk bikin brownies kukus yang lembut ini. Anak-anak juga bisa. Pertama, taruh mangkok di atas air panas. Lalu masukkan coklat masak, margarin. Aduk sampai meleleh. Di mangkok, masukkan telur, gula, SP, mixer sampai kental berjejak putih seperti ini. Masukkan campuran tepung terigu. Mixer lagi sebentar dengan kecepatan rendah. Lalu masukkan campuran coklat dan mentega tadi dan vanili. Aduk rata. Sisihkan sedikit adonan, campur dengan susu kental manis. Nah, masukkan browniesnya ke loyang dan taruh campuran kental manis tadi di atasnya sedikit. Lalu kita kukus. Nah, browniesnya udah masak, tinggal kita kasih parutan keju. Kita coba yuk. Wah, browniesnya seenak ini. Mana lembut banget lagi. Hah? Cemilan di saat gabut? Siapa kemarin yang request? Nah, bikin ini aja. Pertama tahu kita hancurkan seperti ini atau pakai chopper kayak aku biar cepat. Kalau udah halus, kita peras airnya sampai habis. Terus taruh di mangkok. Lalu kasih garam, lada, dan baking powder yang double acting. Lalu kita kasih kuning telur juga sedikit. Aduk rata. Bulat-bulatkan, diamkan selama sejam. Gunakan api yang kecil banget. Masukkan selagi minyaknya masih dingin. Masak sampai mengembang dan keras. Nah, kalau udah matang, kita kasih bumbu tabur. Nah, biar